Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh keberadaanmu. Ini bukan sekadar kata-kata biasa yang lewat begitu saja di telingamu. Ini adalah panggilan yang muncul dari kedalaman ilahi, hadir tepat pada waktunya dalam hidupmu. Tidak ada kebetulan di sini. Kehadiranmu di hadapan pesan ini adalah bagian dari rancangan semesta yang lebih besar, sebuah momentum yang tidak boleh engkau abaikan. Engkau sedang berdiri di ambang perubahan yang akan menentukan arah takdirmu. Instruksi yang akan engkau dengar bukanlah sekadar saran ringan yang bisa dipilih atau ditunda. Ini adalah garis batas antara terang dan gelap, antara bergerak maju atau terjebak di tempat yang sama. Satu langkah yang diabaikan bisa menghambat arus perubahan yang sudah menunggu untuk mengalir dalam hidupmu. Anggaplah ini sebagai panggilan darurat spiritual, sinyal peringatan dari semesta bahwa waktunya untuk berubah telah tiba. Transformasi yang sedang menantimu tidak akan datang hanya dengan berharap, melainkan dengan keberanian untuk bertindak. Ia menuntut ketaatan, komitmen, dan keyakinan yang teguh. Engkau dipanggil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, memusatkan perhatianmu, dan membuka hatimu bagi arah baru yang siap dibukakan. Ini bukan sekadar tentang mendengar, tetapi tentang melakukan, tentang mewujudkan panggilan yang sudah terpatri dalam jiwamu. Dan bila pesan ini menyentuh hatimu, berikan dukunganmu agar cahaya kebenaran ini bisa terus menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan pencerahan. Tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan bila engkau merasa tergerak, berikan super thanks sebagai bentuk terima kasih dan energi kebaikan yang engkau pancarkan kembali. Setiap dukunganmu adalah bagian dari aliran energi yang memperluas pesan ini, agar semakin banyak jiwa yang terbimbing menuju kesadaran tertinggi. Pertama, panggilan untuk taat. Jika engkau sungguh jiwa yang terpilih, maka jalanmu bukanlah untuk melarikan diri dari panggilan ini. Engkau dipanggil untuk mendekat, menyatukan komitmenmu, dan membuka diri sepenuhnya pada aliran energi ilahi yang siap dilepaskan ke dalam hidupmu. Taat bukan sekadar mengikuti perintah, tetapi menyerahkan kehendak pribadi kepada arus semesta yang lebih besar. Ketaatan adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, di mana engkau meyakini bahwa setiap langkah sudah ditata dengan sempurna untuk perjalananmu. Namun, ketaatan tidak bisa ditunda. Penundaan adalah celah yang mengundang kekacauan dan keraguan. Setiap detik keraguan yang kau biarkan adalah ruang yang memberi peluang bagi energi negatif untuk menyusup dan menghambat aliran terang dalam hidupmu. Semesta sedang berbisik dengan tegas, bangkitlah sekarang, bertindaklah sekarang, berubahlah sekarang. Panggilan ini bukan untuk esok hari, melainkan untuk saat ini juga. Ketaatan adalah perisai yang tak tergantikan. Ia melindungimu dari kekacauan yang tidak terlihat, sekaligus membuka gerbang bagi perlindungan, kekuatan, dan pencerahan. Tidak ada rencana manusia, tidak ada bantuan luar, bahkan tidak ada ingatan masa lalu yang bisa menggantikan kuasa ketaatan. Hanya dengan menyerahkan langkahmu sepenuhnya, engkau menemukan jalan yang bebas dari jebakan ego dan ilusi. Memang, ketaatan menuntut pengorbanan. Engkau mungkin harus melepaskan kenyamanan, menurunkan gengsi, atau bahkan melepaskan ikatan tertentu yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu. Tetapi jangan takut, sebab di balik kehilangan itu tersimpan hadiah yang lebih besar, kedamaian batin yang tak tergoyahkan, kejernihan pikiran yang menuntun keputusanmu, kekuatan untuk terus melangkah, dan kesadaran penuh akan arah takdirmu. Ingatlah, jiwa terpilih, ketaatan bukanlah beban melainkan pintu menuju kebebasan sejati. Dengan taat, engkau tidak lagi berjalan sendiri, engkau berjalan selaras dengan denyut semesta. Disitulah damai, kekuatan, dan tujuan hidupmu akan terungkap dengan jernih. Maka, jangan menunda lagi. Pilihlah untuk taat, dan biarkan hidupmu dituntun menuju puncak yang telah disiapkan untukmu sejak awal keberadaanmu. Kedua, perang spiritual. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa engkau sedang berada di tengah medan peperangan yang tak kasat mata. Peperangan ini bukanlah sekadar pertempuran fisik, melainkan getaran energi yang bekerja di sekitarmu setiap saat.
Serangan itu jarang datang dalam wujud yang jelas. Ia hadir sebagai kebingungan yang melemahkan fokusmu, pengkhianatan yang mengguncang hatimu, kecemasan yang menguras tenagamu, atau rasa lelah yang membuatmu ingin menyerah. Semua itu bukanlah tanda kelemahanmu, melainkan bukti bahwa kekuatan yang engkau bawa sangat berharga sehingga menjadi target untuk diganggu. Musuh dalam peperangan ini bukanlah sosok yang perlu kau takuti, melainkan energi lawan yang berusaha memutuskanmu dari pusat ilahi di dalam dirimu. Mereka melihat potensimu yang sedang tumbuh, cahaya yang semakin terang, dan jalan yang semakin jelas. Justru karena itu, berbagai distraksi, penundaan, dan hambatan sengaja diletakkan di sekelilingmu agar engkau melupakan siapa dirimu yang sebenarnya. Namun jangan khawatir, karena semesta telah menyiapkan strategi untuk melindungimu. Strategi itu adalah perlengkapan batinmu, pedangmu, sekaligus jalan keselamatanmu. Ketika engkau menjaga kesadaran, disiplin, dan ketaatan pada arah yang lebih tinggi, engkau sedang mengenakan pelindung yang tak tertembus. Menyimpang dari jalur itu hanya akan membuka celah bagi kekacauan untuk masuk, sementara tetap setia pada jalannya akan membuatmu tidak tergoyahkan oleh serangan apapun. Ingatlah, engkau tidak pernah diciptakan untuk terus berperang dalam kegelapan. Engkau dipanggil untuk berdiri tegak di bawah cahaya kejernihan ilahi, menguasai situasi dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan roh yang kokoh. Cahaya itu adalah bimbingan batin yang senantiasa ada, menuntunmu melampaui kebingungan, dan memberi arah bahkan di saat paling sulit. Hanya ketika engkau benar-benar selaras dengan instruksi ilahi, barulah engkau mampu melihat jalur kemenangan dengan jelas. Karena itu, jadilah pejuang yang sadar. Jangan biarkan dirimu terjerat oleh ilusi gangguan atau kelemahan. Sadari bahwa setiap serangan hanyalah ujian yang memperkuatmu untuk naik ke tingkat berikutnya. Peperangan spiritual ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu, agar engkau lahir kembali sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih selaras dengan tujuan sejati keberadaanmu. Ketiga, disiplin dan pelatihan. Seorang pejuang sejati tidak hanya membawa senjatanya secara fisik, tetapi menyimpannya dalam jiwa dan kesadarannya. Senjata itu adalah kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan hati yang lahir dari latihan dan kesadaran yang konsisten. Begitu pula dengan instruksi ilahi, ia tidak boleh hanya menjadi pengetahuan di luar dirimu, melainkan harus hidup dalam batin, diingat, direnungkan, dan diwujudkan dalam tindakan. Ketika kabut kebingungan datang, ketaatan dan disiplin batinlah yang akan berbicara lebih lantang daripada bisikan keraguan. Disiplin adalah jembatan antara niat dan perwujudan. Tanpanya, semua tekad hanya akan berhenti pada angan-angan. Doa atau meditasi menjadi sarana penyelarasanmu dengan energi ilahi, latihan pengendalian diri menjadi pemurnian, sementara tindakan nyata yang lahir dari kesadaran adalah pintu terbuka menuju perubahan. Ketiganya, ketika dipadukan, menjadi kunci yang membuka kekuatan batin yang selama ini tertidur dalam dirimu. Disiplin juga berarti merawat tubuhmu sebagai wadah roh yang suci. Berikan ia makanan yang segar dan bersih, istirahat dengan kesadaran, dan gerakan tubuhmu agar tetap bertenaga. Tubuh adalah alat yang memungkinkan rohmu bekerja dan menjalani panggilan hidup. Mengabaikan tubuh berarti mengabaikan perjalanan spiritualmu sendiri, sebab keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya tubuh, pikiran pun harus dijaga dengan ketegasan. Pikiran yang dipenuhi dengan racun berupa keraguan, kebencian, dan ilusi hanya akan mengaburkan cahaya kesadaranmu. Apa yang engkau konsumsi, baik melalui mata maupun telinga, akan membentuk kualitas jiwamu. Oleh karena itu, pilihlah dengan bijak apa yang engkau serap, karena setiap informasi, kata, dan energi yang masuk adalah benih yang akan tumbuh dalam dirimu. Ingatlah, disiplin bukanlah belenggu, melainkan kebebasan yang lebih tinggi. Dengan disiplin, engkau tidak lagi menjadi budak dari kebiasaan buruk atau bisikan negatif. Engkau menjadi penguasa atas dirimu sendiri, menjaga wadah hidupmu seperti sebuah kuil tempat takdirmu dipelihara. Dan sungguh, takdirmu memang bergantung pada bagaimana engkau melatih, merawat, dan mendisiplinkan tubuh,
pikiran, dan rohmu setiap hari. Keempat, kesendirian suci dan penyelarasan. Kesendirian yang engkau alami saat ini bukanlah tanda penolakan, melainkan tahap persiapan. Semesta sedang menyingkirkan lapisan-lapisan yang tidak lagi selaras dengan jalanmu, memutuskan ikatan yang tidak bisa ikut serta dalam bab berikutnya dari kehidupanmu. Rasa sepi ini bukan hukuman, melainkan ruang sakral yang diberikan agar jiwamu dapat dipulihkan dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan kesendirian itu seperti sebuah kepompong. Dari luar ia tampak hening, bahkan sempit dan membatasi. Namun di dalamnya, sebuah transformasi agung sedang berlangsung. Jiwamu sedang direstrukturisasi, energi lamamu dibersihkan, dan kekuatan barumu sedang dirakit. Saat waktunya tiba, engkau akan keluar dengan sayap yang lebih kuat, membawa kebijaksanaan, otoritas, dan kehadiran yang tidak pernah engkau miliki sebelumnya. Tetapi semakin dekat engkau dengan titik kebangkitan itu, semakin besar pula ujian yang datang. Gangguan lama akan kembali mengetuk, godaan yang pernah kau tinggalkan, hubungan yang tampak meyakinkan tapi palsu, kelelahan emosional yang berusaha melemahkan tekadmu. Semua itu hanyalah ujian terakhir sebelum engkau melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan gentar. Ketahuilah bahwa setiap rintangan adalah tanda bahwa mahkota itu semakin dekat. Keselarasan adalah kuncinya. Dalam kesendirian ini, engkau dipanggil untuk tetap setia pada cahaya batin, menjaga fokus, dan mempercayai proses. Kesetiaanmu pada jalur inilah yang akan memperkuat fondasi warisanmu. Mahkota yang menantimu bukanlah sekadar simbol kehormatan, melainkan lambang dari tanggung jawab, kepemimpinan, dan tugas untuk menerangi jalan bagi orang lain. Terimalah kesendirian sebagai ruang penyucian, bukan penjara. Gunakan saat ini untuk memperdalam hubunganmu dengan dirimu sendiri, mendengar suara hatimu dengan lebih jernih, dan menyeimbangkan kembali energimu. Dari ruang inilah lahir kekuatan yang tidak bisa digoyahkan, dan hanya dengan melewati proses ini engkau akan benar-benar siap untuk menerima mahkota yang sudah dipersiapkan bagimu sejak awal. Kelima, pemulihan dan limpahan. Segala sesuatu yang pernah hilang darimu, kedamaian, arah hidup, kesempatan, bahkan hubungan yang bernilai, tidak pernah benar-benar lenyap. Semesta menyimpannya sebagai bagian dari rencana yang lebih besar, menunggu saat yang tepat untuk dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah dan melimpah. Pemulihan sejati bukan hanya tentang menerima kembali apa yang hilang, tetapi tentang mendapatkan sesuatu yang berlipat ganda, dengan kedalaman makna yang lebih tinggi. Limpahan ini bukan hadiah yang datang secara kebetulan, melainkan buah dari keselarasanmu dengan arus ilahi. Ketaatan, kesabaran, dan keberanianmu menjadi gerbang yang membuka aliran energi pemulihan itu. Saat engkau berdiri teguh di jalurmu, sungai berkat akan mulai mengalir, menjamah setiap aspek hidupmu, jiwa, tubuh, hubungan, dan tujuan. Inilah saat ketika keseimbangan batin berbuah menjadi kekayaan lahir dan batin. Segala benih yang pernah engkau tanam, dalam bentuk pengorbanan, doa, kerja keras, atau bahkan air mata, sedang tumbuh menjadi panen yang luar biasa. Apa yang pernah tampak sia-sia, ternyata hanyalah proses persiapan menuju kelimpahan. Semesta tidak pernah menutup mata terhadap usahamu. Ia sedang menyusun semua potongan untuk menghadirkan hasil yang melampaui bayanganmu. Pemulihan yang akan datang tidak hanya sekadar untuk dirimu sendiri. Ia hadir sebagai cahaya yang dapat menjadi saksi bagi orang lain. Ketika orang melihat bagaimana engkau dipulihkan, mereka akan menyadari bahwa kesetiaan pada jalan ilahi selalu membawa buah yang nyata. Dengan begitu, limpahanmu menjadi inspirasi, bukan hanya kepuasan pribadi. Ingatlah, pemulihan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh kelimpahan. Ia mengangkatmu bukan hanya agar engkau merasa utuh kembali, tetapi agar engkau mampu berjalan lebih jauh, melangkah lebih tinggi, dan memberi lebih banyak. Inilah warisan sejati dari pemulihan ilahi, bukan hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi memperluas cakrawala hidupmu hingga engkau benar-benar menjadi saluran limpahan bagi dunia.
Keenam, peninggian, otoritas, dan perkenanan. Peninggian tidak datang kepada semua orang, melainkan hanya kepada mereka yang mau ditempa oleh disiplin dan kesetiaan. Mereka yang tetap teguh menjaga integritas meski tidak ada mata yang melihat. Mereka yang setia pada nilai-nilai ilahi meski dunia menawarkannya jalan pintas. Peninggian adalah buah dari kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk tetap berada di jalur yang benar meskipun sunyi dan berat. Saat engkau diangkat, perlawanan pasti akan muncul. Semakin tinggi engkau melangkah, semakin kuat pula angin yang menerpamu. Namun jangan gentar, sebab peninggian selalu datang bersama otoritas. Kata-katamu akan membawa getaran yang menyembuhkan, doamu atau niat tulusmu akan menembus lebih dalam, dan kehadiranmu akan menjadi sumber kejernihan bagi mereka yang kebingungan. Otoritas sejati lahir bukan dari posisi, melainkan dari kedalaman jiwamu yang selaras dengan kekuatan ilahi. Perkenanan akan datang bukan sebagai hadiah acak, melainkan sebagai konsekuensi dari keselarasanmu dengan semesta. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai terbuka dengan sendirinya, bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena waktunya telah tiba. Inilah tanda penyelarasan sejati, ketika usaha, kesabaran, dan ketaatanmu bertemu dengan momentum ilahi, percepatan pun terjadi. Apa yang dulu seolah mustahil akan terwujud dengan cara yang mengejutkan. Jangan terjebak dalam keangkuhan saat peninggian itu datang. Ingatlah bahwa semakin tinggi engkau ditempatkan, semakin besar pula tanggung jawab yang dititipkan. Peninggian bukan hanya tentang kehormatan pribadi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memikul beban yang lebih luas, menjadi penyalur kebaikan, penjaga kedamaian, dan pembawa kejelasan bagi banyak jiwa. Ketahuilah, peninggian sejati bukan sekadar posisi atau pengaruh, melainkan warisan jiwa. Ia membuatmu mampu meninggalkan jejak yang bertahan melampaui batas hidupmu. Dengan otoritas yang benar dan perkenanan yang murni, engkau tidak hanya akan diingat karena siapa dirimu, tetapi juga karena cahaya yang engkau sebarkan dan kebaikan yang engkau wariskan. Ketujuh, karunia damai. Di atas segala sesuatu, ada satu karunia agung yang kini sedang diturunkan ke dalam hidupmu, damai. Namun, damai sejati bukanlah ketiadaan pergumulan atau hilangnya tantangan, melainkan kehadiran ketenangan batin di tengah gelombang kehidupan. Ia hadir seperti cahaya lembut yang menenangkan badai di dalam dirimu, meredakan ketakutan, memperkokoh pikiran, serta menuntun langkah-langkahmu menuju keputusan yang jernih dan penuh keyakinan. Damai ini tidak datang sebagai pelarian, tetapi sebagai kekuatan. Ia memberimu kemampuan untuk tetap tegak meski dunia di sekitarmu berguncang. Dengan damai, engkau dapat melangkah maju tanpa gentar, membawa keberanian yang berakar dalam, kejernihan yang tidak mudah goyah, dan kekuatan yang lahir dari kedalaman jiwa. Karunia ini adalah fondasi bagi segala pencapaian lain, karena tanpa damai, semua kemenangan terasa hampa. Semesta tidak hanya mengubah keadaanmu, tetapi juga sedang menyiapkan ruang baru yang selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Lingkungan itu dirancang untuk mendukung perkembangan, memperkuat tujuan hidupmu, dan membuka jalan bagi takdirmu. Damai yang engkau terima adalah kunci yang mempersiapkanmu untuk memasuki ruang itu, agar engkau dapat tinggal di dalamnya dengan kesadaran penuh dan keteguhan hati. Ketika damai telah menguasai batinmu, engkau tidak lagi mudah terombang-ambing oleh opini, ketidakpastian, atau tekanan dari luar. Engkau akan belajar mendengar suara hatimu yang terdalam, suara yang memandu dengan lembut namun tegas, membawa pada keputusan yang membangun dan langkah yang membawa kebaikan. Damai adalah kompas yang akan selalu menuntunmu, bahkan dalam jalan yang gelap sekalipun. Pada akhirnya, karunia damai bukan hanya untuk menenangkanmu, tetapi juga untuk memampukanmu menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kehadiranmu akan memancarkan aura yang menenangkan, menginspirasi, dan memberi keyakinan pada mereka yang kehilangan arah. Dengan damai yang telah tertanam dalam jiwamu, engkau tidak hanya berjalan menuju takdirmu, tetapi juga membantu membuka jalan bagi banyak jiwa lain yang membutuhkan cahaya itu. Dan yang terakhir,
Jiwa yang terpilih, inilah panggilan terbesarmu. Mahkota yang melambangkan pencapaian tertinggi sudah mendekat. Pintu-pintu kemungkinan baru mulai terbuka, dan ladang kehidupanmu sedang siap untuk dipanen. Namun ketahuilah, semua itu tidak akan terwujud tanpa ketaatan penuh pada arah ilahi. Jangan menunda, sebab setiap penundaan adalah kehilangan momentum. Jangan meragukan, sebab keraguan hanya melemahkan langkahmu. Yang dituntut darimu sekarang hanyalah keberanian untuk bergerak sejalan dengan instruksi yang telah diberikan. Waktumu bukanlah nanti, melainkan sekarang. Semesta telah menyiapkan panggungnya, dan setiap detik yang berjalan membawa peluang yang tidak akan kembali sama. Saat engkau memilih untuk melangkah, engkau sedang mengukuhkan jati dirimu, bukan hanya sebagai penerima pesan, tetapi sebagai pelaku yang menyalakan perubahan. Langkahmu adalah deklarasi bahwa engkau siap menerima takdir yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Ketahuilah, perjalanan ini bukan hanya disaksikan oleh dirimu sendiri. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang menyaksikan, ada bumi yang menunggu getaranmu, ada energi lawan yang terguncang karena akhirnya engkau menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kesadaran ini adalah senjata sekaligus kunci. Dengan mengenali dirimu, engkau telah membuka pintu menuju potensi tak terbatas yang selama ini tersembunyi. Maka, berdirilah dengan tegap. Lihatlah ke depan dengan mata yang jernih dan hati yang teguh. Biarkan keberanianmu menjadi sinyal bagi semesta bahwa engkau siap menunaikan peranmu. Inilah saatmu, inilah panggungmu, dan inilah warisan yang telah dipersiapkan untukmu. Saat engkau berjalan di jalur ini, bukan hanya hidupmu yang berubah, tetapi dunia pun akan merasakan dampak dari langkahmu.